ID pertama kali dibentuk itu tahun 2017. Jadi kalau lihat di eh, websitenya itu pertama kali publish itu 2017. Nah, yang mendirikan pertama kali bukan saya, tapi teman sebangku saya SMA. Jadi kami dulu sekolah di SMA Negeri 3 Malang. Teman SMA saya namanya Citra. Jadi kalau teman-teman lihat di teman kami ada susunan redaksi, foundernya ada dua, yaitu Citra dan Tresna Ningtyas. Mereka adalah dua perempuan yang sekarang sama-sama jadi ibu yang mempunyai background IT, yaitu di informatika ITB. Mereka punya background IT dan mereka ingin berbagi skill mereka gitu ya, pengetahuan mereka tentang teknologi itu lewat uh, media yang mereka namakan Digital Mama ID. Tapi waktu itu Digital Mama ID masih dikelola sangat sangat individu, tidak dikelola sebagai media profesional, jadi dikerjakan ya sambil lalu aja di sela-sela kegiatan. Waktu itu saya masih jadi jurnalis di Bikin Rakyat, sehingga waktu diajak bergabung sekitar tahun 2018 gitu ya, saya waktu dikasih tahu dan diajak bergabung itu 2017 2018, saya masih bilang aduh, aku bantu dari jauh aja dulu deh gitu, karena saya nggak enak nih karena sama-sama media jadi kan pesaingnya Bikin Rakyat dan Digital Mama ID. Akhirnya ketika saya udah resign 2019, ternyata hmm, dari dua pendiri itu tinggal satu, yaitu Citra yang mengelolanya, karena yang personanya udah ada proyek lain sehingga tidak bisa lanjutin lagi. Nah, ketika saya resign 2019, eh, 2019 itu Desember saya resign, di 2020 saya dikontak lagi oleh Citra dan ayo bantuin yuk gitu. Sekarang kan udah resign jadi kan tidak apa namanya ya, enggak jadi nggak tumpang tindih gitu loh. Jadi waktu itu saya bilang iya 2020. Nah, setelah itu kita lanjut berdua saja. Waktu itu kita lebih banyak menyiapkan hal-hal dasar ya, kayak kita bakal bikin informasinya tentang apa aja, kontennya apa aja, setiap setiap updatingnya setiap apa dan seterusnya. Tapi itu ternyata tidak berjalan lama karena kemudian Citra ini anaknya kebetulan Citra tinggal di Papua, saya di Bandung, jadi kami selalu jarak jauh. Kemudian dimasuk di 2020, sorry 2021 lah, Mak. Di 2021 itu Citra anaknya sekolah dan memilih untuk homeschooling karena pilihan di Papua yang tidak banyak, akhirnya memilih homeschooling sehingga dia nggak bisa lagi ikut mengelola ini gitu. Akhirnya 2021 itu kita ada di persimpangan ini mau dilanjutkan atau ditutup aja. Sampai akhirnya setelah saya pikir eh, sepakat untuk ya udah saya lanjutin dengan tim baru tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu siapa gitu. Jadi untuk sementara jadi saya lanjutin aja eh, sendiri itu sampai di 2021 akhir lah ya, 2021 itu akhir mulai ketemu beberapa orang yang bersedia gabung dan seterusnya, sehingga 2022 kami punya tim yang lengkap gitu ya. Di 2022 kami punya tim yang sudah cukup banyak dan cukup ajak untuk kemudian hmm, kita apa namanya ya, melahirkan atau mengelola ulang gitu ya, kayak men-setup ulang si Digital Mama ID ini. Akhirnya 2022 itu semuanya diatur kembali dan kita menjalankan Digital Mama ID yang sekarang ini itu. Eh, jadi ada berapa tahap tuh? Ada pertama kali 2017, kemudian saya bergabung di 2020, sekitar 2020, lalu 2022 mulai dengan tim yang sekarang ini. Nah, kalau tuh tapi kami tidak pernah lepas dari tujuan semula, yaitu kami ingin berbagi informasi tentang literasi digital untuk ibu-ibu. Karena kami itu sangat menyadari bahwa ibu-ibu itu punya peran yang strategis dalam menanamkan literasi. Tidak hanya literasi digital, literasi apapun, literasi dasar, dan ditambah di era sekarang itu ada literasi digital. Jadi rasa-rasanya kita perlu sebuah wadah yang fokus di literasi digital ini. Karena ini nggak bisa kita pelajari sama orang tua kita. Kalau misalnya hal lain, misalnya anak panas dikasih apa ya gitu ya, itu kita bisa nanya ke orang tua. Tapi kalau soal bagaimana screen time, bagaimana teknologi itu kita nggak bisa nanya karena orang tua kita tidak membesarkan generasi saya ini sambil pegang handphone. Sementara generasi saya harus membesarkan anak itu sambil pegang handphone. Sayanya pegang handphone, anak-anaknya juga sudah menggunakan gadget. Jadi kami berpikir literasi digital itu harus serius dan menyasar kelompok ibu-ibu ini karena perannya yang sangat strategis. Begitu kira-kira. Izin Bu, tadi saya menyoroti tentang ini ya Bu, tentang tujuan digital Mama ID. Benar-benar keren banget ya Bu, literasi digital untuk ibu-ibu. Nah, kan setiap tujuan tuh pasti ada stimulannya ya Bu, kayak kenapa sih tiba-tiba ibu dan teman-teman tuh bisa kepikiran kayak harus
mengajarkan literasi untuk ibu-ibu. Apakah ada kejadian kah sebelumnya, kejadian dari diri ibu sendiri atau dari teman-teman ibu mungkin Bu? Stimulan kenapa bisa terpikirkan ide tersebut Bu? Sebenarnya kalau stimulan dalam artian ada case tertentu yang menjadi pemantiknya itu nggak ada, tapi begini, ini kebutuhan yang apa ya? Kalau dari founder-founder digital Mama ID ya karena mereka punya mereka berkecimpung dengan teknologi setiap hari gitu ya, karena mereka anak-anak IT, tapi mereka berpikir bahwa ini akan ada gap antara ibu-ibu yang nggak punya skill dengan ibu-ibu yang punya skill gitu. Bahkan mereka yang punya skill aja itu tidak mudah menghadapi situasi sekarang, apalagi yang nggak punya skill. Tapi kalau saya pribadi, saya sebelum resign itu liputannya di Des Pendidikan kebetulan. Sebelum Des Pendidikan saya di Des Digital, jadi mengelola transformasi digitalnya Pikiran Rakyat dari yang eh, analog ya ke koran itu ke sekarang website pikiranrakyat.com. Nah, itu kan sangat berat di hal-hal yang terkait teknis ya. Lalu saya dipindah lagi ke Des Pendidikan yang pada zaman itu di 2019, 2018, 19 itu lagi banyak banget yang namanya literasi digital. Semua isu di kampus itu isinya adalah uh, apa namanya industri 4.0. Industri 4.0 jadi internetisasi terus kayak semuanya itu dibikin otomatis gitu ya, otomatisasi itu dibicarakan di banyak kampus gitu, tetapi di banyak hal itu ya diomongin di kampus tapi tidak mengajak kelompok ibu-ibu. Jadi kelompok ibu-ibu itu sering ditinggal gitu loh. Sementara yang aktif diajak untuk ngomongin teknologi, ngomongin literasi digital itu adalah kelompok muda. Yang mana menurut saya ya mereka pasti udah jago lah. Orang mereka lahir di era gadget gitu. Jadi mereka sudah punya semacam apa ya, kesadaran penggunaan teknologi itu mereka sudah punya. Yang justru berat dan butuh itu kan di kelompok ibu-ibu. Dan terbukti 2019 itu kan kemudian pandemi. 2019, sorry, Indonesia resmi mengakui atau mulai kebijakan pandemi itu 2020 sekitar bulan Februari, Maret, April dan sekitarnya. 2020 lah, 2020 awal. Ketika itu semua anak harus sekolah dari rumah. Siapa yang kemudian harus maju paling depan untuk ngurusin hal-hal kayak gitu? Pasti ibunya gitu. Sementara selama ini di peta literasi digital, kelompok ibu-ibu itu tidak pernah dijadikan sebagai kelompok utama untuk untuk berliterasi digital gitu. Yang paling utama anak muda, pasti anak muda mahasiswa yang secara akses pengetahuan itu udah banyak banget gitu. Tapi begitu pandemi yang harus ngurusin anak-anaknya pakai Zoom, Google Classroom, kemudian jualan online karena situasi ekonomi waktu itu stuck ya karena pandemi, jualan online, kemudian banyak hal yang berubah di rumah ya kan ibu-ibunya yang harus mengambil peran paling besar itu. Akhirnya lagi-lagi ya kita tahu bahwa perannya sangat strategis, tapi senjatanya kurang, pemberdayaannya itu tidak sampai ke sana. Sehingga akhirnya ya kami merasa ya niatan digital Mama ID sejak awal itu ya semakin relevan dan semakin diperlukan sehingga ya udah dilanjutin aja. Begitu. Ibu izin kalau untuk visi misi terus ada struktur organisasi di Digital Mama ID itu udah ada di profil di websitenya atau gimana Bu? Kalau visi misi ada di dokumen yang tadi saya kirimkan lewat apa namanya chat tadi, kemudian struktur struktur apa namanya struktur ke apa kepengurusan juga ada di website, ada di juga ada di eh, file yang sama. Kalau misalkan untuk saat ini produk-produk dari Digital Mama ID itu baru website terus screen score ya Bu sama media sosial aja atau ada yang lain Bu? Ada yang lain. Jadi teman-teman kalau buka di file yang tadi saya kirimkan, kami itu punya beberapa apa namanya beberapa aktivitas. Satu konten website, kemudian ada konten media sosial itu ada di Instagram, TikTok, Pinterest dan YouTube. Meskipun YouTube ini kita ngeceknya karena nggak resource-nya nggak memadai, jadi YouTube yang paling kita tidak update gitulah ya. Tapi Instagram, TikTok, Pinterest itu semuanya sudah. Lalu screen score yang kemarin lalu kami punya namanya Digital Queen. Digital Queen itu namanya gerakan relawan gitu ya yang untuk pemberdayaan perempuan ini untuk perempuan-perempuan yang di rural area, maksudnya di eh, tidak di tengah kota gitu ya. Jadi kami membuat pelatihan-pelatihan di pinggir kota itu yang melatih adalah relawan-relawan kami, ibu-ibu juga atau siapapun yang punya skill sudah mumpuni, kita ajak kalau kamu mau jadi relawan, nanti kalianlah yang mengajar ibu-ibu di rural ini. Itu Digital Queen. Eh,
pendekatannya komunitas. Jadi kami melatih ibu-ibu di pinggir ini juga berdasarkan komunitas yang mereka biasanya sudah ngumpul gitu lah ya di lokasi-lokasi tertentu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada kami punya Mama Mingle. Mama Mingle itu komunitas kami, komunitas yang kami bangun sebagai ruang belajar, sebagai tempat untuk berbagi dan saling support gitu untuk sesama ibu. Dan setiap tahun kami berusaha untuk menghadirkan ada yang namanya Mama Mingle Fest. Hari Sabtu lalu yang Nani ikut terlibat itu eh, Mama Mingle Fest volume yang kedua. Jadi ini baru 2 kali dilaksanakan. Itu jadi event tahunan sebagai ajang kumpul-kumpul anggota komunitas kami yang memang sudah bergabung sebelumnya maupun menjaring anggota komunitas yang baru gitulah ya yang ingin juga sama-sama belajar di Digital Mama ID.